Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melihat cuplikan sejarah Syiah yang akan disampaikan, kalau saya pribadi mau ceritanya bagaimanapun, apalagi ini sudah tahun 2000-an, ngapain saya ikut-ikutan gulu terhadap pendukung Ali? Konsep Islam ini kan adalah agama Allah yang diturunkan melalui Nabi. Yang kita dapati sekarang ini adalah Al-Quran dan hadis dari Nabi. Mau konfliknya terjadi bagaimanapun selepas Nabi, praktisnya hal itu tidak perlu kita pikirkan. Apalagi sampai ikut-ikutan, misalnya menjadi pengikut Ali, mengikuti B, C, dan sebagainya. Karena sudah tidak subjektif lagi. Kenapa kita harus ikut-ikutan dengan hal yang tidak berkaitan dengan ajaran agama Islam itu sendiri? Kita ikut-ikutan dengan orang yang mengikuti Ali, atau mengikuti sahabat tertentu misalnya. Fokus pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menghormati sahabat tanpa fanatik pada salah satu pihak. Mengambil hikmah dari sejarah tanpa menghidupkan konflik lama. Jadi daripada menghabiskan energi memikirkan konflik masa lalu, lebih baik kita memusatkan perhatian pada bagaimana menjalankan ajaran Islam dengan benar. Menjaga persatuan umat, dan menjadi muslim yang baik. Mengambil hikmah dari sejarah, bukan menghidupkan konflik. Peristiwa seperti Perang Jamal, Perang Siffin, atau konflik lainnya adalah bagian dari sejarah Islam yang mengandung banyak hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan peristiwa tersebut terjadi agar umat Islam belajar. 1. Pentingnya persatuan dan menghindari perpecahan. 2. Bahaya fitnah dan bagaimana provokasi bisa memecah belah umat. 3. Keutamaan menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah dan damai. Namun, hikmah ini tidak berarti kita harus ikut berpihak atau membawa konflik masa lalu ke masa kini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memperingatkan kita agar tidak berpecah belah. Beliau bersabda, "La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd." Janganlah kalian kembali menjadi kafir setelah aku wafat dengan saling membunuh satu sama lain. Hadits riwayat Bukhari, Nurslits Buatu. Muslim, tidak semua hal perlu dipikirkan. Salah satu prinsip dalam Islam adalah tidak membebani diri dengan hal-hal yang tidak diperlukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna as-sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Konflik masa lalu antara sahabat, meskipun menjadi bagian dari sejarah Islam, bukanlah sesuatu yang harus kita pikirkan terlalu jauh. Apa yang terjadi adalah bagian dari ujian mereka, dan kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Tugas kita adalah memperbaiki diri dan fokus pada ibadah kita. 1. Awal munculnya perbedaan pendapat. 11 Hijriah, 632 Masehi. Peristiwa penting yang menjadi titik awal perbedaan pendapat adalah wafatnya Rasulullah 11 Hijriah, 632 Masehi. Setelah wafat, umat Islam segera berdiskusi mengenai siapa yang akan memimpin mereka. Di Sakifah Bani Sa'idah, Abu Bakar radhiyallahu anhu terpilih melalui musyawarah sebagai khalifah pertama. Namun, sebagian kecil dari umat Islam merasa bahwa kepemimpinan seharusnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karena beberapa alasan. Kedekatan beliau dengan Rasulullah sebagai sepupu dan menantu, keilmuan dan keberanian Ali yang diakui oleh banyak sahabat. Beberapa peristiwa penting yang dianggap mendukung hak Ali, seperti khutbah Ghadir Khum. Peristiwa Ghadir Khum pada saat Haji Wada tahun 10 Hijriah, 631 Masehi. Rasulullah menyampaikan khutbah di sebuah tempat bernama Ghadir Khum. Dalam khutbah itu Rasulullah bersabda, "Man kuntu maulahu fa'aliyum maulahu." Barang siapa yang menjadikan aku sebagai pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Hadits riwayat Tirmidzi 3713, hadits Hasan. Hadits ini perlu dikaji mendalam karena ada khilaf dalam pengertian waktu itu dan varian-variannya. Kelompok yang mendukung Ali radhiyallahu an, kemudian disebut sebagai Syiah atau pendukung Ali, memahami hadis ini sebagai bukti bahwa Rasulullah telah menunjuk Ali sebagai pemimpin setelahnya. Namun, mayoritas sahabat memahami bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan Ali tanpa berarti penunjukan langsung sebagai khalifah. Tahun 11 Hijriah, 632 Masehi, munculnya kelompok kecil Syiah. Pada tahun ini, setelah bayat kepada Abu Bakar radhiyallahu an, beberapa pendukung Ali radhiyallahu an seperti Miqdad bin Aswad, Ammar bin Yasir, dan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhum merasa kurang puas. Namun Ali sendiri menerima kepemimpinan Abu Bakar dan bersumpah setia meskipun ada keterlambatan beberapa bulan. Hal ini menunjukkan bahwa awalnya perbedaan pendapat lebih bersifat politik dibandingkan teologis. 2. Masa Khalifah Utsman dan Ali, 23 sampai 40 Hijriah, 644 sampai 661 Masehi. Ketegangan mulai meningkat selama masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, 23 sampai 35 Hijriah, 644 sampai 656 Masehi. Kritik terhadap kebijakan Utsman dari beberapa kelompok, termasuk pendukung Ali, mulai bermunculan. Ketegangan ini memuncak dengan terbunuhnya Utsman pada tahun 35 Hijriah, 656 Masehi. Fitnah pertama,
35-40 Hijriah, 656-661 Masehi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diangkat sebagai khalifah setelah wafatnya Utsman. Namun, kepemimpinan Ali ditentang oleh beberapa sahabat besar seperti Aisyah radhiyallahu anha, Talhah, dan Zubair radhiyallahu anhum yang menuntut keadilan atas kematian Utsman. Terjadilah Perang Jamal 36 Hijriah, 656 Masehi, antara pasukan Ali dan pasukan yang dipimpin oleh Aisyah. Meskipun Ali menang, perpecahan di kalangan umat semakin dalam. Perang Siffin 37 Hijriah, 657 Masehi, terjadi antara pasukan Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Konflik ini berakhir dengan tahkim arbitras, tetapi sebagian pendukung Ali merasa kecewa dan memisahkan diri. Mereka inilah yang disebut Khawarij. Tahun 40 Hijriah 661 Masehi, terbunuhnya Ali. Pada tahun 40 Hijriah 661 Masehi, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dibunuh oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam. Kepemimpinan kemudian diambil alih oleh putranya Hasan radhiyallahu an, yang memilih berdamai dengan Muawiyah untuk menghindari konflik lebih lanjut. Perpecahan pasca wafatnya Hasan dan tragedi Karbala 50-61 Hijriah, 670-680 Masehi. Setelah wafatnya Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma pada tahun 50 Hijriah, 670 Masehi, umat Islam kembali dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun setelah Muawiyah wafat pada tahun 60 Hijriah, 680 Masehi, anaknya Yazid diangkat sebagai khalifah. Penunjukan Yazid memicu perlawanan, terutama dari Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Tragedi Karbala, 10 Muharram 61 Hijriah, 10 Oktober 680 Masehi. Husain radhiyallahu anhu bersama keluarganya dibantai oleh pasukan Yazid dalam perang Karbala. Peristiwa ini menjadi titik balik penting dalam sejarah Syiah. Kelompok pendukung Ali dan keturunannya mulai memisahkan diri lebih jelas dari mayoritas Sunni. Tragedi ini dikenang sebagai simbol perjuangan melawan penindasan, yang kemudian menjadi elemen sentral dalam tradisi Syiah, khususnya peringatan Asyura. Konsolidasi Syiah sebagai aliran abad kedua Hijriah, abad ke-8 Masehi, pada masa dinasti Umayyah 661 sampai 750 Masehi, dan awal dinasti Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi, gerakan Syiah berkembang menjadi lebih teologis. Beberapa doktrin khas Syiah muncul seperti konsep imamah, keyakinan bahwa imam adalah pemimpin yang maksum, terjaga dari dosa, dan memiliki otoritas spiritual serta politik. Identitas keturunan. Hanya keturunan Ali melalui Fatimah yang berhak menjadi imam. Pada abad kedua Hijriah, abad ke-8 Masehi, Syiah terbagi menjadi beberapa sekte. Syiah Imamiyah, Itsna Asyariyah, percaya pada 12 imam, dimulai dari Ali hingga Imam Mahdi yang diyakini akan muncul kembali di akhir zaman. Syiah Zaidiyah, mengikuti Zaid bin Ali, cucu dari Husain. Kelompok ini lebih dekat dengan Sunni dalam beberapa aspek. Syiah Ismailiyah, mengikuti Ismail bin Ja'far sebagai imam ketujuh. Kesimpulan, awal mula Syiah, tahun 11 Hijriah, 632 Masehi, sebagai gerakan politik mendukung Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Fase kunci perpecahan, tragedi Karbala pada tahun 61 Hijriah, 680 Masehi. Abad kedua Hijriah, abad ke-8 Masehi, dengan berkembangnya konsep imamah dan sekte-sekte Syiah. Sejarah ini menunjukkan bahwa asal-usul Syiah sangat terkait dengan dinamika politik awal Islam, yang kemudian berkembang menjadi aliran teologis yang memiliki keyakinan dan praktik tersendiri. Demikian saja dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat dan menjadi bahan renungan untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kekhilafan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.